Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Firmansyah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai paket Tracer Verify Single Area OSPF itu. Addressing table-nya kita bisa lihat ini. Jadi ini mencakup addressing table pada topologi ini ya tentunya. Jadi ya, ini objektifnya. Di lab ini kamu akan menggunakan CLI command untuk memverifikasi operasi dari sebuah jaringan OSPF V2 yang sudah ada. Ini ya jaringannya ya. Kemudian di part 2 kamu akan menambahkan sebuah LAN ke konfigurasi dan memverifikasi konektivitasnya. Oke dah. Kemudian kita langsung masuk aja ya ke instruksi. Yang pertama, part pertama yakni verify existing OSPF V2 network operation. Jadi ini nanti kira-kira adalah komen-komen yang bisa kita gunakan ya untuk melakukan verifikasi. Kemudian di step 1 verify OSPF V2 operation. Ini kita disuruh untuk menunggu STP converge pada jaringannya, kemudian klik fast forward aja agar prosesnya berlangsung cepat. Kemudian lanjutkan ketika link lightnya hijau. Ini udah hijau semua. Kemudian masuk ke log into router R1 using the username. Ini passwordnya ini. Oke, kita buka R1. Kemudian kita login. Username-nya branch admin. Passwordnya branch 1234. Oke, udah masuk. Kemudian execute show IP route command. Show IP route. Oke, ini show IP route-nya. Kemudian how did router R1 receive the default route. Oke, jadi di sini kita lihat ini adalah default route ya. Jadi untuk si R1 ini menerima default route ini, kita lihat di sini tipenya OSPF, kemudian bintang itu kandidat default, dan E2 itu OSPF eksternal ya, eksternal type 2. Nah, kira-kira si R2 ini via 172.16.3.2 kita bisa lihat 172.16.3.2 ya, serial 00 R2 ya, dari R2. Jadi mendapatkannya dengan OSPF eksternal dari R2. Kita bisa lihat serial 000. Nah ini dari sini ya. Oke, kita lanjutkan. Kemudian from which router did R1 receive the default route? Itu tadi dari R2. Kemudian how can you filter the output of show IP route to show only, hanya untuk menampilkan hanya routes yang dipelajari melalui OSPF saja. Oke, jadi caranya itu komennya kayak gini, gampang. Kita sama show IP routes OSPF. Oke, salah, berarti kita nggak perlu sini. Tuh muncul ya, ini O semua. Ini tandanya yang di routes yang dipelajari melalui OSPF saja. Itu kemudian execute the IP show IP OSPF network. Oke, show IP OSPF network. Nah, kemudian which router have form adjacencies with router R1. Bisa kita lihat di sini router 3333 dengan neighbor ID 333 dan router dengan neighbor ID 2222. Ini kalau kita lihat ada state, kemudian ada address-nya dan melalui serial apa. Oke, kita baca misal 192.168.10.6. 192.168.10.6 ini ya. Serialnya kita lihat 001
10.6, oke. Dari R3. R3 000. Oke, dan juga ini 172 1632. 172 1632 dari ini R2 nanti ya melalui SE000. Oke, selanjutnya jadi itu kalau ditanya, kalau pertanyaannya which router have form adjacency with router R1, ya jawabannya R2 dan R3. Kemudian what are the router IDs and state of the routers shown in the command output? Ini yang 3 ini ya R3, kemudian yang 2 yang bawahnya R2. Are all of the adjacent router shown in the output? Ya, ini ditampilkan semua ya. Kemudian using the command prompt on PC1, ping the address of the ISP router shown. Oke ya, berarti kita disuruh nge-ping address dari ISP router dari PC1. PC1 desktop command prompt. ISP router nih alamatnya 64.54.5. Kita coba ping, kemudian apa hasilnya? Pertama RTO, oh ini ada barisan ya. Nah, berarti berhasil. Kemudian is it successful? Yes. If not, do a clear OSPF process command. Nggak perlu karena berhasil. Dan step 2, verify OSPF with operation on R2. Log into router. Masuk ke router 2, gunakan username ini sama, kemudian disuruh execute show IP route command. Oke, masuk ke R2. Username branch admin. Kemudian branch ulangi. Branch 1 2 3 4. Kemudian execute show IP route. Oke, ini udah tampil. Kemudian how did the router R2 learn the default route to the ISP? Default route kita lihat di sini. Ya, default route 00000 via 64.154. Ini tadi IP address-nya ISP ya. Nah, dia mempelajari default route melalui static configuration. Di sini ya, S itu static. Bisa lihat, kemudian ini bintang tuh kandidat default. Jadi ini administratornya mengkonfigurasi secara statik ya. Kemudian enter show IP OSPF interface G00. Oke, coba show IP OSPF INT G00. Oke, masuk. Kemudian what type of OSPF network attached to this interface? What type? Kita lihat. Oh, ini network type is broadcast ya. Kemudian ROSPF hello being sent out of this interface. Ini no hello ya. Nah, ini dijelaskan di sini bahwa karena itu adalah passive interface ya. Jadi untuk passive itu memang tidak send out. Ini kan R2 interface G00, bisa kita lihat di sini. R2 interface G00 kayaknya ini. Nah, ini kan berarti dia tidak send hello paket
gitu ya. Di set pasif. Kemudian using command prompt PC2 ping S001. PC2 kita lakukan ping S001 address on router 3 S001 92 108 10 10. Oke, udah ya balasannya berhasil. PC2 oke. Kemudian is it successful? Yes. Masuk part 2, add new branch of VLAN to the OSPF2 network. Oke, step 1 verifikasi konfigurasi OSPF2 pada router 4. Execute. Oke, router 4 kita disuruh buka router 4. Execute show sh begin router. Okay. Which verify that network statement are present for the networks that are configured on the router. Okay. Which interface is configured to not send SPF update packets. Ini ya, passive interface. Nah, ini interface Gigabit Ethernet 001 yang dikonfigurasi untuk tidak meng-send OSPF update paket. Ini kan R4 ya, R4 bisa kita lihat sini. Kemudian Gigabit Ethernet 001, berarti ini. Nah, Gigabit Ethernet 001, jadi dia tidak send update paket OSPF di sini ya. Oke, selanjutnya connect the branch office router using correct Ethernet cable, connect G00 interface pada R4 ke G01 interface on switch. Oke, connection ini G00 switch 3 G01. Oke, use show IP OSPF network. Verify that the router R4 adjacent dengan router R3. Ini masih amber ya, orange, masih orange. Makanya kita cepat. Nah, udah triangle green. Kita buka, kemudian show OSPF neighbor. Nah, ini udah ada ya, udah terdaftar neighbor ID 3333. Dan tadi kan kita sepakat kalau itu R3. Dan state-nya full BDR, bla bla bla. Nah, ini what state is displayed for router R3 ini state-nya full, dan DR adalah seperti yang kita pelajari sebelumnya, yakni designated router. Kemudian using the show IP OSPF network di R3 determine state router. Yang kita suruh buka R3, kemudian show IP OSPF neighbor. Nah, sekarang udah ada ya router dengan neighbor ID 4444. Prioritasnya 1, kemudian state-nya full backup designated route. Oke, there may be delay while SPF converge. Oke, udah tadi. Dan why is the state of router 4 different? Bisa kita lihat di sini state-nya itu beda ya. Di sini masih router 4 ini dia BDR. Nah, yang lain itu tidak ada state-nya. Oke, jadi kenapa bisa kayak gitu? Karena kita lihat di sini si R3 dan R4 itu koneksi secara Ethernet pada multi akses network ya. Sedangkan kalau R1, R2 terhadap R3.
maksud saya R1 dan R2 ini koneksinya yang secara serial ini terjadi secara point to point, jadi tidak akan ada election. Jadi untuk BDR dan DR ini harus akan ada election terlebih dahulu untuk menentukan siapa yang menjadi DR, siapa yang menjadi BDR, dan DR other sebagainya. Sedangkan di koneksi point to point tidak akan ada election seperti itu. Kemudian using the command prompt on laptop, ping the address of PC2 laptop, desktop, kemudian command prompt ping the address of PC2 itu oke, ping 172.16.2.2. Oke, bisa. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.